Sesaat lagi Anda akan menyimak Bincang Psikologi Keluarga. Barat sahabat MK, kita masih bersama dengan Pak Wasmin dan Ibu Lilis. Pagi hari ini dengan perbincangan tema pagi hari ini kita sedang membahas persaingan keluarga gitu. Baik Pak Wasmin, Bu Lilis, sebelum kita menyampaikan nanti beberapa tips yang akan dihadirkan oleh Pak Wasmin dan Bu Lilis, ini ada satu pertanyaan ya dari sahabat kita yang sudah menyampaikan pertanyaan begitu. Ini sahabat kita menceritakan bahwa dulu orang tuanya adalah pedagang begitu, yang setiap harinya ini biasanya pergi pagi kemudian pulang menjelang petang. Ini punya 6 orang anak karena di keluarga tidak apa ya? punya 6 Sama orang dong anak. kayak Pak Wasmin. Sama. Ini karena tidak menggunakan jasa hodimat di keluarga, jadi tugas rumah tangga itu dikerjakan oleh anak gitu ya. Masing-masing anak diberi tugas masing-masing. Jadi ada yang, kalau kakak yang paling besar ini ikut dengan orang tua berdagang. Kemudian sahabat kita yang menyampaikan pertanyaan ini sepertinya adik mungkin anak kedua ya, anak yang kedua. Ini biasanya mengerjakan rumah tangga di rumah begitu. Jadi setiap anak diberikan tugas masing-masing. Nah, sahabat kita yang bertanya ini khusus diberikan tugasnya masak, kemudian beres-beres di rumah. Nah, anehnya sampai dewasa, sampai saat ini begitu, bahkan telah mempunyai anak pun, kakak saya yang dulu tugasnya ikut berdagang bersama orang tua, itu suka iri kepada saya katanya. Jadi saya itu pintar masak dan menata rumah, sedangkan dia tidak begitu bisa. Nah, ketika saya balik jawab bahwa kakak saya juga lebih beruntung sebetulnya karena jadi pintar berdagang dan sekarang posisi keuangannya lebih baik begitu dari saudara-saudaranya. Ini seperti apa Pak Wasmin dan juga Bu Lilis? Apakah akan terus berlangsung seperti ini? Begitu. Baik. Iya, itu yang iri bukan beliau ya. Tadi putus-putus suara di saya atau sinyal di sana ya, Kang Purwa? Sepertinya di sini. Pak Wasmin tersimak lancar, Pak. Baik, suaranya lancar. Oke, ya. Baik. Jadi beliau ini kan berenam, tapi yang merasa iri bukan beliau ya, kakaknya ya. Ya, jadi Betul, sibling kakaknya, Pak. rivalry ini memang menimbulkan iri dengkian kan. Iri dengki itu dosa ketiga dalam sejarah kemanusiaan, umat manusia. Dosa pertama kan dosa kesombongan tuh, setan nggak mau nunduk ke manusia. Dosa kedua dosa keserakahan, tuh dimakan buah khuldi, udah surga udah demikian enak masih aja buah khuldi jangan dimakan. Dosa ketiga ini dosa iri dengki nih dengan siblingnya, yaitu dibunuhnya Habil oleh Kobil ya, karena merasa istrinya nggak lebih cantik gitu. Iya. Nah, sehingga bagaimana menyikapi kakak yang iri ke kita? Kalau kita yang diiriin mah sebetulnya nggak apa-apa, santai aja, cuek aja, asal nggak ada dampak apa-apa aja ke kita. Karena yang akan tersiksa sebetulnya orang yang iri. Kalau kita sih nggak masalah. Dan lagian juga bukan salah kita. Kalau emang salah kan, itu kan bapak ibu Anda saja. Ya, yang harus dilakukan ya minimal kalau ada lagi ngobrol, bisa ngobrol, Anda yang boleh tadi bagus. Kita loh sebetulnya yang iri ke kakak jadi bisa dagang, bisa bisnis. Kita malah nggak punya ilmu itu, ilmu dekat, punyanya ilmu dongeng. Kemarahan kakak punya relasi dengan orang. Paling gitu aja kita untuk mengklarifikasi. Tapi kalau emang sudah sangat parah sampai ke level emosi yang kadang-kadang memuncak tuh di momen-momen tertentu, ya sarankan beliau untuk konseling tuh, khawatir nanti mengganggu terus sampai dewasa. Kalau untuk Andanya mah santai aja karena kan bukan Anda yang mengalami keirian. Iya. Betul. Tapi kondisi-kondisi di mana orang-orang yang hatinya lebih lepas, nggak ada iri. Ini secara umumnya sih ya Pak ya, orang yang hatinya lepasan tuh biasanya lebih lebih nyaman hidupnya kayaknya Pak. Yang nggak banyak mendem gitu ya. Dan itu kan harus
ada sisi manusiawi tetap aja kan manusianya. Sisi manusiawi itu yang harus hilang Betul, sehingga betul. itu pasti nyaman. Ya, alhamdulillah. Baik, terima kasih Pak Wasmin, Bu Lilis. Kita satu Ada pertanyaan lagi lagi Pak. Ini pertanyaannya? ada di Zoom, ada dua sebetulnya. Kita tuntaskan dulu nampaknya Pak Wasmin, Bu Lilis ya. Ya, Mohon boleh. izin nih, mungkin nanti ke tips dan sebagainya. Sepertinya kita perlu berseri dan berepisode-episode lagi nih Pak Bu. Masya Allah ya. Iya. Baik, pertanyaannya nih sahabat Herlan, saya bacakan yang atas ya. Yang pertama saya share. Pak Wasmin, Bu Lili, sahabat MQ kita ini punya dua anak yang sulung 16 tahun dan mendengar. Yang kedua 8 tahun dan qadarullahnya adalah tidak bisa mendengar atau tunarungu. Dalam komunikasi itu sering salah paham Pak Wasmin, Bu Lilis. Terlebih yang pertama itu anaknya moodnya baperan. Dan bunda ini sering frustasi karena sering dianggap selalu berpihak pada adiknya. Nah, Nah, bagaimana solusi memberi pengertian kepada kakaknya ini Pak Wasmin, Bu Lilis? Iya. Masya Allah Ini ya Bunda, mudah-mudahan sahabat sebenarnya kita ada masuk ke bisa. prinsip kelima. yang kedua dan ya ini Kelima juga ada. kelima. Ada 6 tips ya. Kita sebutkan Ah. cepat aja mungkin ya. Siap-siap, baik Pak. Yang pertama tip penyambutan kelahiran adik yang tadi sudah Bu Lili sampaikan. Betul, betul. Jadi mulai dari pengkondisian, dari sisi konsep bahwa dia bukan akan kehadiran seorang adik sebagai pesaing, tapi dia akan mendapatkan sebuah kedudukan sebagai kakak. Nanti dia akan dapat hadiah. Pengkondisian tamu yang menjenguk, kadang-kadang kita kondisiin kalau yang teman dekat banget gitu ya. Ini nanti kalau misalnya mau kasih hadiah, oleh-oleh bukan atau ke hadiah, bayinya. jangan ke bayinya ya, Bayi nanti kan nggak ngerti. takutnya kakaknya iri gitu. Bayi lagi juga belum ngerti, buat kakaknya aja gitu. Jadi juga sahabat-sahabat yang mendengar ini sebaiknya kayak gitu di tradisi deh, karena ini sibling cukup parah juga gitu. Sebaiknya kalau nengok bayi kakaknya, dia buat kakaknya gitu. Kakaknya ada 3, biasanya tiga-tiganya Tiga-tiganya kasih. gitu, ada yang dapat. Kecuali mungkin yang sudah balik ya. Kalau yang Ada sudah balik balik baru mah udah ngerti. bukan. Nah, tapi kalau tamunya nggak ngerti juga, kita yang nggak buat event, buat acara sendiri untuk kakaknya, untuk merayakan kelahiran Adiknya ini. tapi khusus buat kakaknya, hadiah buat kakaknya gitu. Betul, betul. Jadi nggak sampai kayak pertanyaan yang tadi, kakaknya nggak mau punya adik lagi karena tidak mendapatkan treat atau treatment seperti ini. Betul. Yang kedua, tip yang kedua, memakai parenting mindset yang kemarin itu. Namanya sayang itu nggak boleh ditransaksikan. Sayang itu nggak boleh disyaratkan. Sayang tidak boleh bersyarat. Nah ini kadang juga, ya orang tua juga tahu Pak Wasmin, sayang itu tidak boleh bersyarat. Tapi ada beberapa orang tua ke anak itu tidak ada bonding. Misalnya beda-beda kan ketika proses hamil, melahirkan. Nah ini orang tua harus ngeh ketika misalnya sudah merasakan tidak ada, nggak terlalu dekat dengan anak. Nah itu harus mungkin ya harus lebih ke anak itu. Ya, approach-nya harus lebih bagus, lebih dekat. Karena kan sayang tidak boleh bersyarat, nggak boleh syarat anak yang rajin, syaratnya ke anak yang, kalau anak, terutama anak yang sakit-sakitan itu malah lebih disayangi. Harusnya nggak boleh. Sayang itu harus adil aja. Anak yang bandel tetap harus disayangi. Dan bagi orang tua juga dulu ada traumatik dengan orang tua sehingga ke anaknya misalnya susah memberikan sayang, justru saatnya untuk dia juga untuk menangani diri, misalnya memberikan, dia tidak pernah dipeluk sama orang tua. Nah dia gimana caranya mendapatkan pelukan? Dianya dengan cara memberikan pelukan kepada anak. Iya, gitu. Betul. Ya contohnya adik keduanya kan kekurangan pendengaran. Akhirnya namanya orang tua lebih memperhatikan yang kedua. Itu kan nggak boleh. Sayang mah harus sama. Nah ini ketiga nih, yang ke tips ketiga, kita itu harus proporsional. Jadi harus keadil dalam artian gini, adil itu kan tidak harus sama ya Pak Wasmin. Gitu. Kayak misalnya, kenapa kakak mah uangnya kalau misalnya nilai A, misalnya nilai 4 misalnya, kenapa dia 50.000, sementara kok aku di rapot anak SMA misalnya nilai A itu berapa? Karena beda betul. Di universitas dan di sekolah kan beda, ada beberapa ini sebenarnya kalau dilihat tanggung jawab sama aja gitu, sehingga ketika misalnya sama gitu, oh iya, nanti kalaupun kamu ke perguruan tinggi kamu juga mendapatkan kok gitu. Tunggu, berarti kalau aku kuliah aku juga, kalau aku dapat nilai A sama ya Bun dapat 50.000 ya sama gitu, karena ini berlaku untuk
semuanya gitu. Proporsional ya. Berlaku untuk Betul, semua betul. sehingga akhirnya ya udah aku nerima sekarang belum karena masih SMA, tapi aku juga nanti kalau kuliah dapat juga yang sama. Itu yang ketiga. Kemudian langsung ke loncat dulu aja ya Pak Wasmin ke kelima nanti. Betul, jawab yang tadi ya. Yang kelima, mengakui dan menerima perasaan setiap anak. Jadi ketika misalnya tadi ibu punya anak ABK yang adiknya, nah kita ngobrol dengan kakaknya, misalnya ini kondisinya begini loh adik itu. Nah nanti dengan kondisi begini hambatannya ini. Nah menurut kakak gimana gitu. Jadi dilibatkan. Karena biasanya terjadi persepsi dia tidak diperhatikan itu melihat ibunya kok perhatian terus gitu. Nggak tahu perhatian terus itu karena apa gitu. Tapi kalau kita sampaikan misalnya malah nanti ada beberapa kakak yang bilang ya udah nanti aku bantu aja, nanti kalau misalnya aku terapi aku temenin dia dulu misalnya karena dia tahu. Nah kita harus mendengarkan dulu. Makanya kalau saya sih dengan anak-anak biasanya ada me time, misalnya nggak barengan, ada nanti yang barengan Pak Wasmin ya, misalnya ada liburan barengan, tapi ada juga misalnya satu-satu atau hanya dua. Nah nanti lagi liburan itu mereka bercerita gitu tentang perasaan dia gitu. Aku mah nggak suka di rumah itu, pasti aja aku mah karena mungkin aku paling kecil, pasti aku mah diolok-olok terus. Nah kita kan mendengarkan gitu. Oh gimana perasaannya. Nah nanti kalau misalnya kita sharing ke kakaknya, kamu kalau misalnya posisi di adik kamu gimana gitu. Karena di rumah juga yang diolok sama yang besarnya gitu. Nah, jadi dia ada menumpahkan perasaannya apa yang dirasakan gitu. Karena kan kakaknya, cuman gitu aja lawan aja gitu ya. Tapi kan nggak bisa begitu yang namanya perasaan tadi yang dirasakan gitu. Itu Pak Wasmin. Ya. Yang keempat apa Pak Wasmin? Ya, yang keempat tadi bahwa kompetisi penting, tapi kolaborasi lebih penting lagi. Jadi lebih banyaklah kolaborasi yang dibuat di rumah itu. Jadi tidak berkompetisi, tapi berkolaborasi. Ini bisa dilakukan oleh ibu-ibu, misalnya masak. Ayo bantuin yang ini. Kayak anak bujang saya misalnya ambilin air gitu. Jadi ini kerjasama nih. Kalau misalnya sukses ini ya sukses ya semuanya gitu. Betul. Satu orang aja tidak bisa masakannya enak, wah ini mah masakan dia enggak, karena dia juga ngambilin airnya gitu, ngambilin daunnya. Waktu hari apa kita mau buat lemper bujang-bujang suruh cari daun gitu. Nah yang anak perempuannya bantu di dapur ini juga ke arah kerjasama ya Pak Wasmi. Ya. Dan yang keenam ini yang riskan sekali adalah manajemen konflik. Jadi saat menangani konflik anak ini orang tua ekstra hati-hati, jangan langsung menjatuhkan hukuman atau sanksi ke salah satunya gara-gara pengakuan salah satunya gitu. Jadi harus cover both side, harus mendengar dari keduanya, kejadian awalnya gimana, harus dirunut dulu. Kalau belum dirunut dan belum yakin ini, belum bal istilah Agim tuh, belum benar akurat lengkap itu belum bal ya, betul. Harus dicari terus karena jebret kita menjatuhkan sebuah vonis itu dan kejadiannya nggak kayak gitu, itu anak sakit hati banget itu. Apalagi kalau salah gitu ya. Mendingan, ayah masih kurang nih datanya nih, siapa yang benar saya salah, karena ayah nggak bilang bener ayah, masa ayah nggak percaya, tapi adiknya beda lagi kan gitu. Jadi mereka ingin sama-sama meyakinkan saya kan, tapi kan nggak bisa kita hanya pengakuan mereka. Saya cari saksi lagi, tadi awalnya gimana gitu. Nah ini dalam manajemen konflik ini ekstra hati-hati banget. Mendingan tidak dijatuhkan dulu vonis, kita cari dulu datanya daripada menjatuhkan vonis pada jangan sesuatu kan yang sampai salah. Menjatuhkan vonis Pak Wasmin. Saya aja ke anak saya misalnya itu yang pakai gelas itu kan mereka punya tumbler sendiri-sendiri gitu ya. Nah itu gelas tuh banyak banget siapa yang ganti. Terus udah gitu saya bilang ke anak kedua, Kyo cuciin lah gitu. Ini siapa sih yang ini? Nah saya nggak nuduh dia untuk ini cuciin gitu. Terus dia langsung ke saya, kenapa? Apa salah saya? Kenapa saya harus nyuci gitu? Padahal saya minta tolong. Dia merasa tertuduh gelas dia ya. Padahal saya udahlah Kil nyuci amal ibadah gitu. Tar dulu amal ibadah. Tapi kesannya aku yang memakai gelas ini semua gitu. Dia protes, apalagi misalnya kita Kil, kamu ya ganti-ganti gelas gitu.
Begitu kita tidak mau menjatuhkan vonis yang salah, sampai akhirnya kita pasang CCTV ke arah meja makan dapur itu. Ya, Agar kita tidak bisa menuduh, tidak gampang menuduh itu. Iya betul, karena dampak psikologisnya kalau salah menuduh, salah memberi konsekuensi bahaya sekali ya Pak Bu Bahaya ya. sekali. Hati-hatilah. Ya Allah ya Rabbi ya. Karena yang terlukai itu batin loh ya, batin Betul, itu betul. terlukai. Ya karena saya dan Nulis bekerja di bidang psikologi itu memang orang menganggap selama ini kalau anaknya jatuh berdarah gitu, wah panik bawa ke UGD gitu ya. Tapi kalau anak terluka batinnya tersimpan dalam seumur hidupnya, orang tua suka nggak ngeh ya. Iya betul. Dan saya dokternya di situ sama Bu Lilis itu yang mengobati luka-luka itu kayak batin ya. Daya rusaknya itu luar biasa ya, daya rusak terhadap kehidupannya gitu. Betul. Bahkan kadang ada orang tua tuh sampai nggak ngehnya itu di depan anaknya masih banding-banding. Masih. Saya bilang nggak apa-apa Bu. Di ruang terapi aja. Iya di ruang terapi tuh masih kakaknya Bu Lilis kuliahnya di negeri, dia katanya di swasta aja nggak bener gini-gini. Bu, fokus pada kesalahan anak. Kesalahan anaknya apa? Dia misalnya tidak bertanggung jawab di kuliahnya, udah itu saja gitu. Nah dia nggak usah dibandingin kakaknya. Dan iya yang paling sakit sama anaknya kenapa harus dibanding-bandingkan dengan kakak gitu. Kenapa? Kan istilahnya kalau saya salah, setiap orang tuh setuju loh kalau misalnya salah terus dikasih diberikan ya udah tanggung jawab konsekuensi. Nah ini Kang Purwa untuk sahabat-sahabat yang udah terlanjur nih luka batinnya atau ada anaknya. Betul Pak Bu. Ini kita kemarin ada orang tua yang mau menitipkan anaknya juga nih, kayaknya anak saya terlanjur terluka deh kalau gitu. Iya. Nah, kita ada hipnoterapi certification workshop Sabtu Ahad itu ya. Siap betul. Jadi silakan daftar sahabat TMQ ke 0811-225-002. Silakan daftar lebih awal, Anda akan mendapatkan early bird cashback yang lebih banyak. Jadi silakan dimanfaatkan karena alhamdulillah di masa pandemi kelas offline HCW sudah mulai kembali dengan tetap menerapkan protokol kesehatan Pak Wasmin Bu Lilis ya. Betul. Kita kemarin berapa peserta Pak Bu? Kemarin ada 7, rata-rata di bawah 10 ya, sehingga duduknya bisa agak berjarak begitu. Nah, itu dia. Ada protokol kesehatan. Sebentar sprot sama hand sanitizer. Alhamdulillah aman, sudah 3 kali darat kita kalau saya. 2 kali 3 kali darat ya. Betul. Selama masa pandemi ini. 3 kali kopi darat. Nah, silakan sahabat-sahabat. Termasuk yang sahabat pendengar yang domisilinya di Bandung Timur, SD Anak Langit sekarang sudah membuka gelombang ketiga ya pendaftaran untuk kelas SD Anak Langit. Silakan hubungi nomor yang sama 0811. Ya betul, prasekolahnya juga. Prasekolahnya nggak diiklankan. Cemburu sibling. Ntar sibling rivalry lagi Pak ini yang SD dengan yang pre. 0811-225-002. Silakan hubungi 0811-225-002. Lewat WA boleh ya. Siap. Betul. Silakan dicatat sahabat DMQ untuk Anda yang memerlukan informasi tersebut, termasuk juga Anda bisa mengikuti media sosial Pak Wasmin ya, sahabat Herlan ya. Pak Wasmin di Facebook Wasmin Al-Rishad. Betul, dan di Instagram wasmin.me. Ya, itu dia wasmin.me. Sahabat DMQ silahkan. Di YouTube juga, kalau di YouTube Talkshow Psikologi Keluarga. Itu dia. Show Psikologi Keluarga. Silakan boleh di-subscribe dan siaran kita dari sahabat MG akan di-upload juga secara rutin di sana. Pak Wasmin, Bu Lilis, terima kasih banyak atas kebersamaannya pagi hari ini, Pak. Hatur nuhun. Nuhun Kang Herlan, Kang Herlan. Terima kasih Pak Wasmin, Bu Lilis atas ilmunya hari ini. Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah.